Shalom adik-adik, selamat tahun baru. Selamat menjalani hidup yang berbahagia dan penuh kemenangan di tahun 2022. Pada tahun ini, kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, kita akan dengar firman Tuhan. Mari sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersyukur boleh ada di tahun 2022 ini, semua karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan Yesus. Bapa, kami rindu mendengar firman Tuhan sebagai bekal kami menjalani hidup di tahun 2022 ini. Tolong kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah menjadi alat Tuhan Yesus. Adik-adik, apakah kalian mau jadi alat Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Kita akan belajar dari satu orang bapa di dalam Alkitab, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis adalah seorang utusan Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Nah adik-adik, Yohanes Pembaptis itu lahir dari sebuah keluarga yang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nama ayahnya adalah Zakaria dan nama ibunya Elisabeth. Mereka suka berdoa kepada Tuhan dan mereka lama sekali tidak punya anak. Hingga pada masa tua mereka, Tuhan tiba-tiba mengaruniakan seorang anak di dalam kandungan daripada ibu Elisabeth. Dan Tuhan mengatakan bahwa anak yang kau kandung itu adalah alat Tuhan untuk menceritakan, untuk membuat banyak orang menjadi percaya kepada Mesias yang akan datang. Mesias artinya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus. Benar saja adik-adik, ketika anak itu lahir dan menjadi besar, dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dia membaptis banyak orang dan menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Artinya, semua bangsa-bangsa siapkan hatimu, kerajaan surga sudah dekat. Atau Tuhan kita, Mesias, Juru Selamat yang adalah Raja itu sedang datang ke dalam dunia. Maka kamu harus bertobat, meninggalkan hidupmu yang lama, dan menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, ketika dia sedang membaptis banyak orang di sungai Yordan, tiba-tiba seorang imam dan beberapa orang-orang Lewi mengutus atau mengirim beberapa suruhan untuk bertanya kepada Yohanes. Yohanes, apakah engkau Mesias atau Juru Selamat itu? Kemudian Yohanes tidak berbohong. Dia bilang, saya bukan Mesias, saya bukan Juru Selamat. Terus lantas kamu ini siapa? Kata mereka. Kemudian Yohanes mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, yang pernah diceritakan oleh Nabi Yesaya. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Oh begitu, jadi bukan kamu. Kenapa kamu harus membaptis? Iya, saya membaptis untuk mempersiapkan jalan bagi hadirnya Yesus atau Mesias Juru Selamat itu. Kemudian adik-adik, keesokan harinya Tuhan Yesus yang waktu itu lebih muda secara manusia karena lahir duluan adalah Yohanes, dan kemudian Tuhan Yesus lewat. Ketika lewat, kita lihat dari firman Tuhan ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah
yang menghapus dosa dunia. Yohanes menceritakan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, artinya juru selamat. Dia tidak meninggikan dirinya. Dia mengatakan, biarlah Tuhan Yesus semakin besar, tetapi aku makin kecil. Artinya biarlah Tuhan Yesus yang dikenal, Yohanes tidak apa-apa, tidak begitu terkenal. Karena yang dapat menyelamatkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka dia menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah, dia adalah juru selamat, dia adalah anak domba Allah yang akan menghapus dosa dunia. Wah, menarik adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Nah, anak domba pada masa perjanjian lama dibuat oleh orang Israel sebagai korban persembahan. Anak domba biasanya disembelih, dipotong, kemudian setelah itu dipersembahkan kepada Tuhan. Darah daripada anak domba yang dipotong itu tercurah dan itu dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa di masa lalu, di masa orang Israel pada waktu itu. Nah, Tuhan Yesus disebut anak domba Allah karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah juru selamat yang apa? Yang menderita di kayu salib. Dia mencucurkan darahnya melalui pengorbanannya. Dia dicambuk, badannya dicambuk 40 kali sampai berdarah-darah. Banyak darah keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus dimahkotai duri, dipukul kepalanya dan keluarlah darah. Nah, kemudian darahnya itu membuat darahnya itu sebagai korban pengampunan dosa bagi seluruh umat manusia, bagi adik-adik dan bagi saya. Itulah sebabnya disebut Yesus adalah anak domba Allah. Dia adalah juru selamat yang mati dipersembahkan untuk menggantikan hukuman dosa bagi umat manusia, sehingga umat manusia beroleh jalan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga jika beriman atau percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah anak domba Allah. Tapi kita bersyukur dia tidak mati terus, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian selain Tuhan Yesus disebut sebagai anak domba Allah, Yohanes mengatakan di dalam ayatnya yang ke-34, Injil Yohanes pasal 1 ayat 34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Tuhan Yesus dikenal oleh banyak orang pada waktu itu sebagai anak Maria dan anak Yusuf. Salah atau tidak? Tidak begitu salah, karena memang Maria tinggal di keluarga, Yesus tinggal di keluarga Maria dan Yusuf. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus itu bukan lahir karena Maria dan Yusuf menikah. Tetapi Tuhan Yesus bisa ada dan lahir karena Roh Kudus, kuasa Allah menaungi Ibu Maria, dan dia mengandung oleh kuasa Allah. Dan karena dia mengandung oleh kuasa Allah, lahir oleh kuasa Allah, maka Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah. Anak Allah yang artinya pilihan Allah untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Puji Tuhan. Adik-adik, Yohanes menceritakan hal itu, bahwa dia adalah saksi tentang Yesus yang menjelaskan bahwa Yesus ini adalah anak domba Allah, dan dia menjelaskan yang kedua, Yesus adalah anak Allah. Dia adalah juru selamat, orang yang diurapi, dipilih oleh Tuhan menjadi juru selamat. Adik-adik, melalui cerita ini kita belajar. Yang pertama, kita belajar bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Adik-adik, apakah kamu sungguh percaya Yesus juru selamat kalian yang sudah mati memikul dosa kalian?
Puji Tuhan, adik-adik semua percaya bukan? Nah, ketika adik-adik percaya, firman Tuhan mengatakan bahwa kamu memperoleh hidup yang kekal. Namamu ditulis di dalam kitab kehidupan, tidak akan binasa, dan namamu tidak akan dihapus dari kitab kehidupan, melainkan kita nanti akan bersama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Kita semua yang telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian pelajaran yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dia bukan manusia biasa. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia, dan dia disebut adalah anak Allah. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, kita akan hidup oleh kuasa Tuhan. Kita akan diberkati oleh Tuhan Allah kita. Kata firman Tuhan, barang siapa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, dia memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat, percaya Yesus Kristus adalah anak Allah, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena syarat memperoleh hidup yang kekal adalah percaya kepada Tuhan Yesus yang datang sebagai juru selamat, sebagai anak Allah, dan firman Allah yang hidup. Pelajaran yang ketiga, kita belajar dari Bapak Yohanes yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus seumur hidupnya, menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengajak banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus, bertobat meninggalkan hidup yang lama, dan kembali kepada Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran. Adik-adik, apakah kamu mau seperti Bapak Yohanes yang mau hidup menceritakan Tuhan Yesus, menjadi alat Tuhan Yesus untuk memberitakan Tuhan Yesus dan mengajak banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan adik-adik untuk kita menjadi alat Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kita. Nah, ayat hafalan kita adalah dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Ini berlaku untuk kelas Indria, Pratama, dan Madya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa, kita lipat tangan kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, berkati setiap anak-anak. Tuhan berikan mereka kepintaran. Tuhan tolong mereka di tahun 2022 ini boleh sehat, boleh kuat, menjadi anak-anak yang luar biasa dan menjadi saksi daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, mari kita menerima berkat yang datang daripada Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Biarlah kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Allah Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus